Di zaman sekarang, pasti kata transformasi digital sudah tak asing lagi. Namun, sebenarnya apa sih itu transformasi digital? Transformasi digital adalah penyesuaian bentuk investasi baru dalam hal teknologi, model bisnis dan proses bisnis yang mendorong terciptanya nilai baru bagi konsumen dan karyawan agar semakin efektif dalam bersaing di era perubahan ekonomi digital yang sangat cepat. Pendeknya, transformasi digital adalah proses penerapan teknologi dalam pemenuhan segala aspek kehidupan bermasyarakat. Transformasi tersebut dipandang sebagai tahap ketiga dari teknologi digital. Diawali dengan kompetensi digital, penggunaan digital, transformasi digital, dengan penggunaan serta kemampuan transformatif yang menginformasikan kesadaran digital. Mengapa bisa terjadi transformasi digital? Ada dua hal yang melatar belakangi terjadinya transformasi digital. Pertama, kemunculan internet dan serangkaian teknologi baru sehingga mempercepat transformasi ini. Apa saja sih elemen pendorong transformasi digital? Big data adalah private sector atau bisnis menyediakan layanan yang sebagian besar gratis yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan imbalannya adalah mereka mendapatkan big data dengan pola yang sama. Semua layanan publik yang disediakan oleh dinas merupakan sumber big data bagi pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan internet. Teknologi ini memungkinkan objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau manusia ke perangkat komputer. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Dengan kecerdasan ini, suatu sistem diharapkan mempunyai kecerdasan manusia seperti mampu memberikan, menganalisis, maupun juga mengembangkan data. Blockchain, kesemuanya memiliki kesamaan, yaitu membutuhkan dan memiliki data. Tanpa data, tidak akan ada big data. Tanpa data, tidak akan ada informasi yang dapat diolah untuk menciptakan artificial intelligence. Dan tanpa data, Internet of Things tidak akan memenuhi kebutuhan manusia secara akurat. Robotik, penerapan teknologi robotik dalam sebuah industri akan membawa pengaruh besar bagi perekonomian sebuah negara. Karenanya, banyak negara yang memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan perekonomian. Teknologi robotik digunakan karena mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, serta mempermudah pekerjaan. Meski demikian, banyak masyarakat yang merasa khawatir menghadapi revolusi industri 4.0 ini, dikarenakan ancaman akan kehilangan pekerjaan akibat banyaknya perusahaan yang menggantikan SDM dengan robot. Ternyata, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur terkait transformasi digital atau digitalisasi. Seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional E-Government. Kebijakan ini memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan e-government sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data instansi pusat dan pemerintah daerah agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Sebagai bentuk antisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.